Tiga pria yang mengaku sebagai polisi dan keluarga pejabat menganiaya seorang perawat di Bandar Lampung, Lampung. Korban dianiaya hingga sulit berjalan karena menolak meminjamkan tabung oksigen. Seorang perawat puskesmas Kedaton Bandar Lampung hingga Senin pagi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung setelah dianiaya sejumlah orang. Korban menderita luka di kepala dan kakinya sehingga membuatnya sulit berjalan. Perawat tersebut dipukuli di salah satu ruangan puskesmas tempatnya bekerja oleh 3 orang pria yang marah karena tidak dipinjami tabung oksigen. Meski pria itu mengaku sebagai polisi serta keluarga dari salah satu pejabat di Pemprov Lampung, namun korban menolak meminjamkan karena tidak ada anggota keluarga pelaku yang sedang dirawat di puskesmas Kedaton. Terus itu saya karena dia kesel, dia manggil saya keluar kan, mau diajak ke ibu, terus dia nunjukin yang cuma satunya, ada yang sama pendek, ini anggota kata dia. Dia sini katanya kita keluar kata dia. Kasus penganiayaan terhadap perawat ini kemudian dilaporkan ke Polsek Kedaton. Tapi kita dari pemerintah kota segala sesuatunya akan melanjuti seperti ini, karena dia ngaku bahwa salah satu keluarga pejabat. Untuk mengusut kasus penganiayaan ini, polisi masih melakukan pencarian para pelaku. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Astagfirullah, apapun alasannya, menganiaya orang lain merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih orang tersebut sedang menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan di tempat ia bekerja. Nah, Ustaz kan tadi melihat tayangan tadi nih. Gimana pandangan Ustaz dengan peristiwa ini, Ustaz? Saya sangat prihatin ya dengan kejadian semacam itu. Tidak seharusnya terjadi, apalagi sampai membawa-bawa nama pejabat tertentu dan itu artinya dia ingin dibedakan kan dari orang lain kan ya. Saya kira itu tidak patut terjadi. Apalagi kalau kita ingat ada salah satu hadis qudsi, hadis Rasulullah SAW ya, yang menyebutkan bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba yang memang dipilih untuk bertugas melayani masyarakat. Jadi jangan mengira kita bahwa petugas kesehatan ataupun kepolisian ataupun siapapun yang mendapat tugas untuk melayani masyarakat itu orang biasa. Itu sebenarnya orang pilihan juga. Sama halnya seperti seorang ustadz barangkali atau seorang penghafal Al-Quran, itu kan juga manusia-manusia pilihan Tuhan. Nah, mereka-mereka yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti tenaga kesehatan, perawat, dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Nah, Allah berpihak kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis itu bahwa mereka yang dengan tulus ikhlas membantu kebutuhan orang banyak itu, entah di tingkat pejabat tinggi ataupun di tingkat pelayanan langsung di tingkat level bawah, itu Allah mengatakan mereka adalah ulaika humul aminuna min azabillah. Mereka adalah orang-orang yang akan selamat dari siksa Allah gitu. Jadi mereka insyaallah karena bertugas semacam itu dengan ikhlas, mereka orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Nah, kalau kemudian mereka posisinya sudah sedemikian rupa dilindungi oleh Allah, lalu kita menganiaya orang semacam itu hanya demi kebutuhan kita, hanya karena orang itu tidak memenuhi keinginan kita, tentu itu juga mengandung arti kita melawan Allah. Karena Allah sudah melindungi mereka, Allah memilih mereka, lalu kita melawan, menganiaya mereka. Itu artinya kita melawan Allah. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang teraniaya. Ada dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mazlum, orang yang teraniaya, ketika dia berdoa, itu doanya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Artinya sangat mungkin Allah mengabulkan doa orang tersebut kontan, cash, secara langsung. Seandainya orang yang dianiaya tadi itu mungkin dia karena merasa sakit, terzolimi, lalu dia berdoa, ya Allah balaslah aniaya ini kepada orang-orang yang menganiaya saya. Sangat boleh jadi Allah juga akan segera membalas orang-orang itu, gitu. Karena doanya orang mazlum atau orang yang teraniaya itu sangat makbul, tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Itu yang pertama ya.
Yang kedua, saya melihat dari sisi yang lain juga bahwa larangan tentang berbuat zalim atau aniaya ini begitu banyak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, biasanya pakar-pakar Al-Quran memandang ketika sesuatu itu sering disebut di dalam Al-Quran, maka itu maknanya ada penekanan tertentu pada hal yang dilarang itu. Cukup umpamanya kita dalam hadis juga kita temukan umpamanya al-muslim akhul muslim, kata Rasul. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tentu ini juga kita tidak bisa batasi hanya sebatas muslim saja. Memang hadisnya akhul muslim, seorang muslim saudaranya muslim. Tetapi dalam kita berwarga negara di Indonesia ini juga bahwa kita semua saudara juga gitu, satu bangsa, satu sesama manusia dan seterusnya. Nah, hadis itu mengatakan al-muslim akhul muslim la yazlimuh. Nah, karena saling bersaudara tidak boleh dia menganiaya saudaranya. Karena ketika kita menganiaya orang lain, itu artinya kita sama saja menganiaya diri kita sendiri. Karena orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Bapak kita satu, Nabi Adam, ibu kita satu, Siti Hawa, agama kita, apalagi kalau sudah sama-sama muslim, bangsa kita satu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menganiaya orang lain, apalagi alasannya tadi sangat disayangkan gitu ya, seolah-olah merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Padahal tabung oksigen yang memang sekarang di beberapa tempat mengalami kelangkaan, itu menjadi kebutuhan orang-orang yang memang sedang sakit. Jadi kalau tidak terlalu daftar pasiennya, dalam daftar pasien tidak ada, bukan orang sakit, lalu kita meminta tabung oksigen, itu untuk apa? Jadi apa yang sudah dilakukan oleh petugas yang teraniaya itu menurut saya sudah tepat. Dia tidak meminjamkan tabung oksigen karena memang tidak jelas peruntukannya untuk siapa. Sementara pada keadaan kondisi sekarang, tabung oksigen sangat-sangat diperlukan untuk mereka-mereka yang terkena COVID, terutama di tempat-tempat rumah sakit dan balai-balai kesehatan. Begitu saya kira itu pandangan saya, Mbak Sheila. Ya baik, jadi lebih baik kita, memang mungkin masyarakat juga panik ya Ustaz ya, karena kita tahu kondisinya tabung oksigen saat ini tuh di mana-mana sedang habis. Tapi janganlah menganiaya orang lain, apalagi orang ini tenaga kesehatan saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya.